Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara dan anak-anak kekasih. Pada pagi hari ini cuacanya sudah mendung gitu ya. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak sekalian tetap beribadah kepada Tuhan. Satu sukacita di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini dan mulai mencoba untuk membuat khotbah, terlintas di dalam persiapan itu tentang firman Tuhan dari Kolose 2 ayat 7 dan 8 yang menyatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, firman ini akan membawa kita mengawali perenungan kita pada saat ini, bahwa seharusnya lah sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, kita dan kehidupan kita ini yang pertama berakar di dalam Kristus. Ya, hidup kita itu bersumber dari Kristus, meneladani Tuhan Yesus, menjadikan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita hanya Tuhan Yesus. Fokus perjalanan hidup kita pada kehendaknya dan apa yang Dia mau untuk kita lakukan. Tuhan Yesus dalam kuasa dan kasih-Nya yang menjadi kekuatan kehidupan kita dan hanya ada di dalam Dia. Nah, jika kita mengakarkan iman kita, kita menjadi kuat dalam menjalani hidup karena kasih Kristus, karena janji Kristus yang menyatakan bahwa Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi kekuatan dari kasih dan penyertaan Tuhan yang menyelamatkan itu membuat iman kita teguh dan pengharapan kita tidak tergoyahkan. Sehingga tidak mudah disesatkan oleh para pengajar palsu, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang jauh dari pengajaran yang benar dan kehendak Tuhan. Nah, kalau fokus kita kepada Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus, pengampunan dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa di surga untuk menjadi juru selamat bagi kita, maka kita semua Bapak Ibu bisa membedakan manakah ajaran yang baik, yang benar, dan manakah ajaran yang tidak benar, yang jauh dari hikmat dan kebijaksanaan yang Allah kehendaki dalam firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, kemudian ada lagi ayat berikutnya, Lukas 6 ayat 47 sampai 48 ya. Itu juga terbayang dalam persiapan perenungan saya, bahwa setiap orang yang datang kepadaku, kata Tuhan Yesus ya, dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangunnya. Ya, firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang berita-berita yang ada di media massa, bagaimana bagian-bagian dari kehidupan orang Indonesia yang mengalami kebanjiran, tanah longsor gitu ya. Rumah yang terbawa oleh arus, terbawa oleh tanah longsor ya, yang tidak kuat dasarnya,
yang mudah ambruk, rusak. Nah, kita bisa melihat kalau kita disamakan dengan orang yang mendirikan rumah yang tidak kokoh. Tetapi kalau kita digambarkan sebagai orang yang mendirikan rumah di atas dasar yang kuat, dan kalau itu berhubungan dengan iman percaya kita, berarti kita mendasarkan iman percaya kita pada Kristus. Kokoh kuat dalam kasih-Nya, tidak terombang-ambing oleh berbagai macam peristiwa kehidupan yang menggoyahkan iman pengharapan kita. Kita tetap kuat dan teguh melewati berbagai macam kedahsyatan alam sekitar kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ilustrasi ini membawa kita sebagai orang Kristen agar keteguhan iman percaya kita kokohkan di dasar yang kuat, yaitu Kristus Sang Juru Selamat. Karena itu kata Tuhan Yesus, datang kepadanya, miliki relasi yang akrab dengan Tuhan Yesus dalam doa, dalam kehidupan keseharian, dan dengarkan perkataan Tuhan Yesus yang membawa kita mengerti, mengenal kasih Bapa di dalam kehadirannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Tuhan Yesus bilang orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dia akan kokoh teguh menghadapi berbagai macam tantang rintangan, bahkan pengajaran yang menyesatkan. Kembali pada pembacaan Alkitab saat ini, 1 Yohanes 4 ayat 1-4. Oleh karena banyaknya nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar yang menyesatkan umat pada waktu itu, ya mereka yang tidak diutus oleh Tuhan, yang mengajarkan ajaran yang tidak sama dengan kehendak Allah dalam firman-Nya, yang telah menyesatkan banyak orang, sehingga bukan membawa kepada terang Kristus dan keselamatan, malah menyimpang jauh dan menyesatkan. Akhirnya bawa dalam kegelapan dan kehancuran, bahkan kebinasaan kekal. Nah, Bapak Ibu, ciri-ciri guru palsu yang mengajarkan ajaran sesat itu yang harus diwaspadai, itu terlihat oleh kasat mata. Ya, terlihat jelas oleh tingkah laku dan perbuatannya, bahkan pengajarannya. Ya. Apa itu? Di pasal 2 ayat 18 sampai 29 dari 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 27. Ya. Antikristus, saya bacakan buat kita sekalian ya Bapak Ibu ya. Anak-anak, inilah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar bahwa antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Dari hal inilah kita mengetahui bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka bukan bagian dari kita. Sebab jika mereka bagian dari kita, tentu mereka tetap bersama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa mereka semua bukan bagian dari kita. Namun, kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tapi justru karena kamu mengetahuinya, dan kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Inilah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab siapa yang menyangkal Anak, ia tidak memiliki Bapa. Siapa yang mengakui Anak, ia juga memiliki Bapa. Adapun kamu, apa yang telah kamu dengar sejak semula harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika ada yang telah kamu dengar sejak semula itu tetap tinggal di dalam kamu, kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Inilah janji yang dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Jadi kalau kita menerima Kristus sebagai anak Allah, mempercayai bahwa Allah mengutus putra tunggalnya datang ke dunia, ya melalui Roh Kudus,
perawan Maria mengandung dan melahirkan. Dan kalau kita percaya dan menerima Yesus yang manusia, yang menjadi sama dengan kita untuk membawa terang kasih Allah, pengajaran yang benar sesuai dengan kehidupan kita sebagai manusia, dan menjalankan misinya sampai akhir kehidupan untuk mengampuni dosa-dosa kita, menebus kesalahan kita sehingga kita diselamatkan. Dan kalau kita menerima itu, maka kita menerima juga bahwa dalam kebangkitan dan kemuliaannya Tuhan Yesus bersama dengan Bapa di surga yang akan datang pada waktunya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ia akan kembali. Jadi perayaan dan persiapan kita menyongsong Natal bukan hanya Kristus yang baik, kelahirannya yang kita rayakan, tapi kemuliaannya dan persiapan untuk dia akan datang kembali dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jadi dengan mudah kita bisa tahu ini antikristus atau dia benar-benar pengikut Kristus. Ini yang mengajarkan menyesatkan atau bukan, ya. Jadi kalau saya bisa lihat di sini, antikristus itu bukan dari luar persekutuan saja, bahkan di tengah-tengah persekutuan pun bisa ada pertikaian dan perbedaan pengajaran yang harus diwaspadai oleh kita semua. Dan karena itu kalau setiap pribadi mengakar di dalam Kristus dalam iman percayanya, maka tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, antikristus, ya. Nah, karena itu kita melihat bahwa siapa yang mengaku Yesus Kristus sebagai putra Allah yang menjadi manusia, dan kita harus mengimaninya, meneladaninya. Ya, dalam kehadiran Kristus pada waktu itu, dia mau menyatakan isi hati Bapa dalam kasih yang besar, mau menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya semua. Dan karena itu kita yang menerima kasih ini, kita hidup di dalam kasih. Kasih yang membuat iman, percaya, dan pengharapan kita semakin teguh kepada Tuhan. Kasih yang mengubah hidup kita menjadi baru. Kasih yang harus dinyatakan dalam kehidupan beriman. Nah, harusnya persekutuan kita adalah persekutuan di dalam Tuhan yang saling mengasihi. Hidup dalam kebenaran yang dinyatakan oleh Tuhan. Nah, hal ini bisa kita lihat ya dari ciri-ciri yang antikristus, menolak Kristus gitu ya, mengajarkan ajaran yang berbeda dari apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Tetapi kalau orang-orang guru-guru yang mengajarkan kebenaran nyata dalam pimpinan Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Yang pertama, dia dituntun oleh Roh Kudus, Roh Allah. Jadi periksalah diri kita masing-masing dalam kehidupan memimpin atau dalam kehidupan menyatakan iman pada Kristus, memimpin diri sendiri. Adakah kita dituntun oleh Roh Kudus? Adakah kita menjumpai Kristus dalam persekutuan kita? Adakah kita semakin dekat dengan Kristus dan semakin besar melakukan apa yang dikehendaki Kristus, atau sebaliknya? Ya, karena itu tuntunan Roh Kudus, karya Roh Kudus sangat besar menuntun orang percaya untuk hidup di dalam Roh Allah. Ya, di ayat yang kedua dikatakan dalam pembacaan kita 1 Yohanes 4 ayat 2, demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan kamu berasal dari ayat Allah. Itu ayat 4. Anak-anakku, kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi kalau Roh Allah nyata dalam hidup kita, maka kecenderungan kita untuk melakukan yang terbaik bagi Allah. Ketaatan dan kesetiaan Kristus sampai mati di kayu salib juga menjadi ketaatan dan kesetiaan kita, walaupun menderita, walaupun dihina, walaupun mengalami caci maki,
walaupun mengalami beratnya kehidupan, tetaplah setia kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, peranan Roh Kudus inilah yang harus nyata dalam kehidupan kita, supaya kita dapat membedakan mana ajaran yang sesat, mana yang benar sesuai kehendak Allah, dan kembali kepada Alkitab. Mengapa ada pengakuan iman rasuli? Ya karena ada banyaknya ajaran-ajaran yang menyimpang dari apa yang diajarkan oleh para rasul, sehingga dibuatlah ya pengakuan iman kredo, supaya orang-orang bisa melihat bagaimana iman percaya kita dan tidak mudah dibawa oleh arus kesesatan. Bapak Ibu yang terkasih, perjalanan rasul-rasul sudah banyak menjelaskan tentang bagaimana hidup di dalam terang, bagaimana hidup dalam gelap, bagaimana hidup dalam Tuhan, bagaimana hidup dalam kehidupan dunia. Rasul Paulus juga menjelaskan dengan panjang lebar, dan Yohanes juga menjelaskannya. Dan karena itu ketika kita sekarang ini diingatkan, berjaga-jaga dan waspada terhadap bahaya penyesatan. Ujilah setiap roh, apakah itu dia membawa kita kepada kehendak Allah atau bukan. Kalau dia membawa kita pada kehendak Allah dan makin dekat dengan Allah, makin mencari kehendak Allah dan melakukannya, itulah yang harus kita jalani. Dan saat ini bahaya penyesatan itu sangat besar. Ya, dengan media massa yang begitu teknologi yang begitu canggih, ya berita-berita, tapi ada juga berita-berita hoaxnya. Ya, harus waspada dan berjaga-jaga. Inilah kehendak Allah agar kita waspada dan setiap pengajaran agar kita kembali pada firman Allah, supaya firman Allah lah yang kita beritakan dan kita lakukan sepanjang hidup kita. Ibu bapak saudara kasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ini berita tentang Yesus Kristus, bahwa dia sudah datang menjadi sama dengan kita manusia. Dia sudah menyelesaikan misi Allah dalam keselamatan, yang mengorbankan tubuh dan darahnya untuk keselamatan kita. Masuklah dalam meja perjamuan kudus dalam damai sejahtera Allah. Akui bahwa kita membutuhkan Kristus. Kita lemah, tidak mudah mengikut Tuhan. Banyak perkara yang kita hadapi. Minta ampun sama Tuhan dan kita kembali kepada jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Sehingga ketika kita menghayati pengorbanannya untuk pengampunan dosa kita dan penebusan, membuat kita semua mengangkat hati mengucap syukur kepada Allah bahwa kita sudah berjumpa dengan Kristus Sang Juru Selamat. Kita sudah menjumpainya dalam pertemuan-pertemuan ibadah di mana firman-Nya diberitakan. Di mana kuasa Roh Kudus menuntun kita pada kebenaran. Jadi mari kita masuk dalam perjamuan kudus dalam kuasa Allah dan kasih Allah yang telah memerdekakan kita. Inilah pemberitaan yang dilakukan dalam perbuatan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam saat hening sejenak sebelum masuki pelayanan sakramen perjamuan kudus.